Assalamualaikum kawan-kawan. Semoga kabar baik dan sejahtera. Kembali memulai hari dengan Amalia and Cinnamon. Dengan ayat Al-Quran, kembalikan percaya diri dan luka. Mengapa ayat Al-Quran menjadi cara penyembuhan yang agung dan obat yang mujarab? Karena dengan memaknai ayat Al-Quran dan memahami bisa mengobati hati. Sesuai firman Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari surat Al-Isra ayat 282. Secara qalbu ruhiyah, hati adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan batin dan tidak kasat mata. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya orang beriman itu kalau berdosa akan terbentuk bercak hitam di kalbunya, sesuai hadis riwayat Ibnu Majah. Di Al-Quran, Allah menyebutkan sebanyak 132 kali. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa hati nurani kalbu manusia itu mudah terbolak-balik. Bisa menjadi tempat bersarangnya penyakit dan bisa pula sebagai tanda keimanan seseorang. Dengan membaca doa dari surat Ali Imran ayat 8, artinya mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia." Obat terhadap kegelisahan hidup kita adalah dengan mengingat Allah, merenungi kebesaran dan keagungan, serta mengingat besarnya pahala yang akan diberikannya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan memaknai ayat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah buku yang berjudul Fihi Ma Fihi dari penulis Jalaluddin Rumi mengenai tasawuf, yaitu tentang ilmu bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan. Ada kata-kata yang membuat saya mengerti bahwa kita harus mengingat Tuhan. Kita harus mengingat Tuhan bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi. Seseorang hendaknya tidak berputus asa pada Tuhan, karena harapan adalah langkah pertama menuju jalan keselamatan. Bahkan apabila engkau tidak menempuh jalan itu, setidaknya jagalah agar jalannya tetap terbuka. Jangan katakan bahwa engkau telah tersesat. Ambil jalan lurus yang tidak ada belokan berliku. Lurus adalah sifat tongkat Musa, sedangkan kekalkuan merupakan gambaran papan para tukang sihir. Ketika yang lurus muncul, ia akan melahap seluruh kekuatan yang lainnya. Jika engkau melakukan kejahatan, sebenarnya akan berakibat kepada dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kejahatan yang engkau lakukan akan mampu mencapai dia? Ketika burung bertengger di puncak gunung dan kemudian terbang, apakah gunung itu memperoleh atau kehilangan sesuatu?
Ketika engkau meluruskan dirimu sendiri, tidak ada lagi yang tersisa. Jangan pernah membuang harapan. Dan bagaimana bisa saat kau menderita, kau melihat dan menemukannya, tetapi sekarang kau tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, penderitaan akan selalu dibuat untuk mengalahkanmu sampai akhir. Sampai kau mengingat Allah. Para pendosa biasanya lupa di saat-saat mudah dan mereka tidak mengingat Tuhannya. Namun ketika di neraka, para pendosa akan selalu mengingatnya siang dan malam. Tidak hanya kata-kata dan ayat Al-Quran mengenai bagaimana menyembuhkan luka dan hati kita. Ada beberapa puisi yang saya kagumi karena berkaitan dengan gelisah selalu berkawan. Semoga puisi-puisi ini dapat menerangkan jiwa yang tenggelam di kegelapan. Semoga kita semua kembali bertemu dengan jalan cahaya di setiap keadaan. My Unconquerable Soul by W.E. Henley. In the veld of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the black yawning of change my head, as bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be. For my unconquerable soul, it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Sampai di sini dulu ya. Mari jalani kehidupan ini dengan doa dan keyakinan. Dengan kerja keras akan menerima hasil yang baik. Dan semoga video ini bermakna bagi setiap yang menontonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.